Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini ada sebuah berita yang menggembirakan bagi kita semua, datang dari OJK. Nah, ini saya sumbernya dari merdeka.com. Ini saya tampilkan. Nah, ini judulnya chatbot OJK siap pantau aduan pinjol hingga iklan pinjaman uang menyesatkan. Nah, jadi OJK siap menerima aduan. Ini sih pinjol, apakah investasi bodong juga berlaku? Nah, kalau investasi bodong itu ada di WA. Nah, ini WA-nya. Nah, silahkan kalian simpan. Kalau misalkan ada yang kalian ingin tanyakan, cukup ketik misalkan redport. Cukup ketik redport, kirim. Nah, ini nomornya. Nanti akan ada balasan. Jadi kalian tidak perlu lagi repot-repot cari di websitenya OJK yang harus searching dulu. Kalau di WA itu langsung ada balasan kalau sudah terdaftar di siaran pers. Kalau belum terdaftar mungkin itu masih tahap pemantauan oleh OJK gitu. Nah, ini kalau ini sih khusus pinjol ya, aduan pinjol. Ini isi beritanya. Next. Ini reporternya Merdeka. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan chatbot Customer Support Teknologi. Nah, keren ya. Layanan sekaligus tempat pengaduan digital bagi masyarakat untuk melaporkan aksi pinjol ilegal. Nah, ini bagi masyarakat yang terjerat pinjol ilegal, kalian bisa langsung melapor ke sistem yang sudah disediakan oleh OJK. Namun ini juga saya masih mempertanyakan ketika masyarakat sudah mengadu, apakah harus melapor ke polisi baru bisa diproses, ataukah ini delik umum tanpa melapor pun ini OJK langsung menindak oknum pinjol tertentu. Nah, ini saya masih belum bisa memastikan. Hingga iklan-iklan menyesatkan soal pinjaman uang yang marak bertebaran di media sosial. Ya betul, lewat PA, kadang lewat SMS, lewat Facebook. Selalu ada datang iklan pinjaman online. Kalau kalian lagi butuh, terjerat, nah itu kalian biasanya suka terjebak. Atau kadang-kadang kita merasa dia pinjam, tiba-tiba ada yang nagih. Nah, ini kalian bisa melapor gitu. Nah, tapi ini sistemnya belum ada penjelasan lebih detail lagi. Lanjut, anggota Dewan Komisaris OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Prides Richa Widyasari Dewi menilai kehadiran robot chatbot bakal mempermudah kinerja pihak otoritas dalam mengawasi tindak tanduk pelaku pinjol hingga penyebar iklan menyesatkan. Nah, ini mulai sekarang. Ini sih beritanya terbit kemarin, apakah sudah berlaku atau belum. Ini OJK memantau media sosial yang selalu menawarkan pinjol ilegal. Nah, ini sih pinjol bukan investasi. Kalau investasi juga sebenarnya itu dipantau. Kenapa? Karena OJK menerbitkan entitas ilegal yang diterbitkan di webnya OJK itu pasti berdasarkan laporan masyarakat melalui media sosial. Nah, ditelusuri, kalau sudah ketahuan baru dirilis. Nah, ini juga OJK sebenarnya sudah kiranya sudah bagus. Setiap ada booming di masyarakat sesuatu yang ilegal langsung rilis. Akan tetapi, nah ini sih kritikan saya ketika sudah dinyatakan ilegal. Maaf, ini soal investasi terkadang itu masih bandel, masih berjalan. Nah, ini saya juga
mengkritisi hal ini. Dulu juga itu sudah dinyatakan ilegal toh masih berjalan. Ketika sudah banyak yang jadi korban, baru di take down begitu. Nah, ini sih saran saya kepada OJK, kalau misalnya sudah kedapatan itu ilegal ya tutup saja langsung gitu. Minta bantuan ke Kominfo tanpa dilama-lama, karena kalau semakin lama itu semakin berkembang itu membernya. Nanti kalau misalkan sudah tidak mampu lagi merekrut, dari situ scam ya, memang sih itu scam. Nah, ini soal pinjol sih yang dibahas. Pada kuartal 1 2022 sudah melakukan pemantauan terhadap 6.684 iklan produk dan jasa keuangan yang punya potensi merugikan masyarakat. Nah, ini OJK ini memantau media sosial akan pinjol ilegal. Jadi ini sudah dipantau. Makanya suka ada rilis ini pinjol ilegal, itu ya dari media sosial. Itu dipantau terus. Berikut investasi ilegal juga itu dipantau terus sampai rilis daftar entitas ilegal. Nah, yang terakhir itu report dan heart of hope itu dinyatakan ilegal. Itu juga berdasarkan perkembangan di media sosial, lalu ditelusuri, dipelajari. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat dinyatakan ilegal ya ilegal, dinyatakan ilegal itu. Lanjut. Jadi dengan chatbot ini akan lebih mengakselerasi pekerjaan kita. Kalau tadinya kita bisa memantau sekitar 6.684, mungkin ke depan akan lebih banyak lagi, ujar Friderisa dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2022 hari Senin. Berarti kalau hari Senin ya kemarin gitu, masih baru ini. Jadi ini OJK ingin lebih memaksimalkan kinerja lewat robot ini, bukan robot trading ya, robot chatbot. Jadi masyarakat bisa melapor. Nah, tadi saya sudah menjelaskan juga lewat WA juga bisa, itu sudah lama juga. Nah, lanjut. Menurut dia, chatbot juga bisa memantau dan mendengarkan keluhan konsumen menggunakan big data analytics untuk memperkuat market conduct dan identifikasi yang berpotensi melanggar perlindungan konsumen. Nah, ini juga sangat bagus. Chatbot juga bisa memantau dan mendengarkan keluhan konsumen menggunakan big data analytics untuk memperkuat market. Nah, ini sudah semakin canggih. Namun pertanyaannya, apakah ketika sudah teridentifikasi itu pinjol langsung ditindak lanjut, tindak tegas, ataukah nunggu laporan masyarakat dulu, melapor ke polisi baru ditindak? Nah, ini juga saya mempertanyakan ini. Layanan chatbot ini tersedia di berbagai platform seperti WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp itu sudah lama ya, sudah ada. Nah, ini tadi sudah saya tampilkan itu nomor OJK. Kalian ketika mau menanyakan investasi ilegal atau tidak, kalian bisa tanyakan, tadi sudah ditampilkan di awal. Contoh report, klik, terus kirim, itu langsung ada balasan. Berarti itu sudah diterbitkan di web OJK, di web resminya. Nah, ini sudah meningkat ke Telegram, Line, 3 media sosial seperti Twitter dan Instagram. Ini jadi OJK sekarang bukan lagi lewat WhatsApp, karena Telegram dan juga dikembangkan juga lewat Twitter dan Instagram. Telegram juga ada ini. Namun kalau Telegram saya belum coba. Kalau WhatsApp itu saya sering pakai, karena kalau cari di linknya OJK itu kadang sangat banyak juga, dan harus cari dulu beritanya baru bisa cari di OJK. Itu. Lanjut. Nah, dan ini bisa memantau percakapan dari medsos yang membicarakan ini itu. Nah, maksudnya si chatbot ini bisa memantau aktivitas
percakapan dari media sosial dipantau oleh OJK. Kalau misalkan teridentifikasi ada pinjol ilegal menawarkan di media sosial, itu bisa terciduk oleh OJK. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya tidak ada lagi korban ini pinjol, dan investasi bodong juga banyak, bukan hanya pinjol. Sehingga dari perkembangan pinjol dan iklan produk jasa keuangan yang ada di masyarakat kota bisa pantau lebih detail lagi. Nah, ini katanya akan lebih terpantau lebih detail lewat robot yang satu ini. OJK sudah menutup 244 dari total 6.684 iklan yang terlapor selama periode 1 Januari sampai 31 Maret 2022. Ini biasanya menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal dan sebagainya. Secara data, pelanggaran iklan sektoral di perbankan sekitar 2,63%, IKNB industri keuangan non bank. Nah, begitu parnya. Nah, jadi sebenarnya sih chatbot ini sudah ada di WhatsApp dan kalian bisa tanyakan langsung. Namun sekarang lebih canggih lagi, bisa merekam percakapan di media sosial yang berhubungan dengan berpotensi merugikan masyarakat. Ini terutama investasi bodong juga banyak, itu hampir setiap hari selalu terbit, selalu rilis. Nah, ini juga kalau terlalu banyak OJK juga akan meskipun pakai robot ya gitu juga kalau terlalu banyak. Karena saya perhatikan hampir setiap hari selalu ada aja rilis. Katanya baru rilis depo sekian, withdraw sekian tiap hari, cuan. Nah, begitu bahasanya. Jadi daftar di awal biar cuan tuh. Iya, yang paling awal cuan, yang belakangan gigit jari. Nah, begitu. Nah, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan informasi bagi kalian. Sebelum ditutup, kalau misalkan kalian suka dengan video-video saya, silahkan di subscribe ya, di like and comment itu kalau suka. Kalau tidak ya jangan. Saya gak maksa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.